Pada video kali ini kita akan belajar untuk memahami apa itu entalpi. Untuk memahami konsep entalpi secara menyeluruh, kita harus lebih dulu memahami konsep energi dalam atau internal energy. Bayangkan ada gas yang tertutup dalam sebuah wadah, kita bisa lihat bahwa partikel gas tersebut bergerak secara acak ke segala arah. Kita sudah tahu bahwa ketika partikel bergerak, mereka memiliki energi kinetik. Jadi, partikel gas ini memiliki energi kinetik. Kedua, partikel-partikel gas ini juga berinteraksi satu sama lain. Dan kita tahu bahwa partikel yang berinteraksi memiliki energi potensial. Jadi, partikel gas ini juga memiliki energi potensial selain energi kinetik tadi. Lalu, apa itu total energi dari partikel gas ini? Jawabannya adalah energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Dan total energi dari partikel gas inilah yang disebut sebagai energi dalam atau internal energy. Jadi, energi dalam adalah jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat, yaitu energi kinetik dan energi potensial tadi. Nah, sekarang pertanyaan penting. Bisakah kita menghitung nilai absolut dari energi dalam? Jawabannya adalah tidak bisa. Yang bisa kita hitung hanyalah perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan U final dikurangi U awal. Kemudian bagaimana cara mengubah energi dalam suatu sistem? Yaitu dengan dua cara, mengubah energi kinetik dan mengubah energi potensial. Contohnya, gas dalam wadah yang diberi kalor, itu energi kinetiknya meningkat. Ketika energi kinetik meningkat, maka energi dalam sistem juga meningkat. Nah, terus kemudian, bagaimana energi dalam pada gas ideal dalam proses isotermal? Pada gas ideal, tidak ada interaksi antara partikel, atau energi potensialnya itu sama dengan 0. Pada proses isotermal, suhu tetap, sehingga energi kinetiknya juga tetap. Jadi, delta U sama dengan 0, yaitu energi dalam tidak berubah dalam proses isotermal gas ideal. Ingat ya, ini adalah gas ideal. Kalau Anda masih bingung apa itu gas ideal, silakan lihat video-video saya yang terdahulu yang terkait dengan memahami energi dalam. Kemudian sekarang kita bahas entalpi. Apa itu entalpi? Kita membayangkan ya, ada karakter itu bernama Sir Denki yang mewakili entalpi. Sir Denki hanya bisa bekerja jika diberi energi atau makanan. Ini adalah analogi dari energi dalam. Nah, kita membuat analogi saja ya. Kita membuat analogi saja bahwa ada sebuah karakter yang bernama Sir Denki. Sir Denki ini mewakili sebuah entalpi. Sir Denki itu hanya bisa diberi energi atau makanan, hanya bisa bekerja ketika diberi energi atau makanan. Dengan energi ini, Sir Denki ini bisa melakukan pekerjaan. Jadi ketika ada energi dalam, maka sistem bisa melakukan usaha. Saya ulangi ya, jadi kalau ada energi dalam, sistem itu bisa melakukan usaha, melakukan kerja. Sekarang bayangkan gas dalam wadah. Kita panaskan, kemudian setelah kita panaskan, partikel gasnya akan bergerak lebih cepat. Kalau partikel gas bergerak lebih cepat, efeknya adalah energi kinetik meningkat. Nah, kalau energi kinetik meningkat, maka energi dalam itu akan meningkat juga, karena energi dalam dipengaruhi oleh energi kinetik tadi. Kalau kita tambah panas lagi, ya piston bisa bergerak naik, artinya melakukan kerja. Saya ulangi ya, jadi ketika kita tambah panas lagi, piston itu akan bergerak naik. Ketika piston bergerak naik, artinya dia melakukan sebuah kerja atau usaha. Kemudian, panas yang ditambahkan ke sistem melakukan dua hal. Panas yang ditambahkan ke sistem melakukan dua hal. Satu, meningkatkan energi dalam. Kemudian satu, melakukan kerja pada sistem. Jadi ini kan berkaitan. Jadi panas yang ditambahkan sistem melakukan dua hal, yaitu meningkatkan energi dalam dan melakukan kerja. Nah, panas yang diberikan ini disebut sebagai entalpi. Nah, kemudian, saya ulangi ya, panas yang diberikan ini
panas yang ditambahkan atau diberikan ke sistem itu meningkatkan energi dalam dan melakukan kerja. Nah, panas ini disebut dengan entalpi. Nah, secara matematis ya, entalpi itu apa? Entalpi adalah delta H sama dengan delta U ditambah PAV. Ya. Delta H itu entalpi, delta U energi dalam, P delta V itu adalah usaha. Ya kan? Jadi, entalpi adalah jumlah panas yang diserap atau dilepaskan sistem untuk menyebabkan perubahan pada sistem. Jika delta H-nya itu positif, maka prosesnya endotermik atau menyerap panas. Nah, sebaliknya, jika delta H-nya itu negatif, prosesnya eksotermik atau melepaskan panas. Nah, sekarang rumus entalpi. Dua bentuk rumus perubahan entalpi. Ada dua ya, volume tetap dan tekanan tetap. Pada rumus entalpi untuk volume tetap, yaitu delta H itu sama dengan delta U plus V kali delta P. V-nya tidak delta karena dia volume tetap. Justru delta P pressure-nya akan berubah. Itu pada volume tetap. Sekarang pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap, delta H itu sama dengan delta U plus P delta V. P-nya tetap konstan. Delta V-nya berubah, volume berubah. Jadi kalau kita melakukan rumus pertama, volume tetap, maka volumenya tetap, pressure-nya akan berubah. Yang kedua, tekanan tetap, P-nya itu tetap, volumenya akan berubah. Nah, sekarang poin penting untuk entalpi. Nilai absolut H tidak dapat dihitung, hanya perubahannya, delta H. Entalpi itu adalah fungsi keadaan. Maksudnya apa fungsi keadaan itu? Maksudnya hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Dalam siklus tertutup, delta H itu 0 karena kondisi awal dan akhir sama. Jadi siklus tertutup itu kondisi awal dan akhir sama, jadi delta H-nya 0. Entalpi adalah besaran ekstensif. Apa itu maksud dari besaran ekstensif itu? Itu bergantung pada jumlah zat. Ya, jadi ada 4 poin penting yang bisa kita pelajari, yaitu pertama, nilai absolut H tidak dapat dihitung tapi hanya perubahannya delta H. Entalpi itu adalah fungsi keadaan, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Kemudian dalam siklus tertutup delta H itu 0 karena kondisi awal dan akhir sama pada siklus tertutup. Kemudian entalpi adalah besaran ekstensif. Nah, sekarang hubungan dengan hukum pertama termodinamika. Delta H sama dengan delta U plus P delta V. Persamaan 1. Menurut hukum 1 termodinamika, delta U itu sama dengan Q minus PAV. Ya. Delta U sama dengan Q minus P delta V. Nah, sekarang tinggal substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Delta H sama dengan Q minus PAV, ya kan? Delta U-nya kan Q minus PAV, masukkan delta U itu ke persamaan pertama, persamaan entalpi, sehingga delta H sama dengan Q minus PAV delta V ditambah P delta V. Nah, karena ada dua P delta V dan P delta minus P delta V dan plus P delta V, maka delta H itu sama dengan Q. Jadi ini pada tekanan konstan delta H itu adalah Q. Nah, sekarang contoh soal numerik. 1 mol gas non ideal berubah dari P1 sama dengan 3 atm, V1 sama dengan 5 liter menjadi P2 6 atm dan V2-nya 7 liter. Delta U itu sama dengan 50 liter atm. Hitunglah delta H. Nah, kita gunakan delta H itu sama dengan delta U plus P2 kali V2 minus P1 kali V1. Sehingga 50 plus 6 kali 7 minus 3 kali 5 sama dengan 76 liter atmosfer. Jadi perubahan entalpi sistem tersebut adalah 76 liter atmosfer. Terima kasih.